Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali pada kajian kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengkaji salah satu amalia terpenting, yaitu membaca Al-Quran. Jika ditinjau dari berbagai segi, membaca Al-Quran itu dapat menyucikan jiwa, kemudian memberitahu manusia tuntunan yang harus dilaksanakannya, dan membangkitkan berbagai nilai yang diinginkan dalam menyucikan jiwa. Membaca Al-Quran juga dapat menerangi hati dan memberikan peringatan kepada kita. Membaca Al-Quran juga menyempurnakan fungsi salat, zakat, puasa, dan haji dalam mencapai derajat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran ini juga menuntut penguasaan yang sempurna mengenai hukum-hukum tajwid dan komitmen harian untuk mewiridkannya. Al-Quran akan dapat berfungsi dengan baik jika dalam membacanya disertai dengan adab-adab batin dalam perenungan, khusyuk dan tadabbur. Karena nilai-nilai ini banyak dilupakan, maka kita akan mengutip penjelasan dari Imam Al-Ghazali yang berkenaan dengan nilai-nilai tersebut. Sahabat sekalian, terkait dengan nilai-nilai adab batin tersebut, Imam Al-Ghazali menjelaskan dan membaginya menjadi 10 amalan batin dalam membaca Al-Quran. Amalan batin yang pertama adalah memahami sumber firman, kemudian yang kedua adalah ta'zim, yang ketiga adalah kehadiran hati, yang keempat tadabbur, yang kelima tafahum, yang keenam adalah menghindari hambatan-hambatan kepahaman, yang ketujuh adalah taksis, yang kedelapan adalah taksur, yang kesembilan adalah taraki, dan yang terakhir yang kesepuluh adalah tabari. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada amalan batin yang pertama, yaitu memahami sumber firman. Memahami sumber firman dimaksud adalah memahami keagungan dan ketinggian firman, karunia Allah dan kasih sayangnya kepada makhluk dengan turunnya Al-Quran dari arsy kemuliaannya sampai ke derajat pemahaman makhluknya. Kemudian yang kedua yaitu ta'zim. Ta'zim adalah ketika orang membaca Al-Quran, maka hendaknya ia menghadirkan keagungan Allah di dalam hatinya, mengetahui bahwa yang ia baca bukanlah perkataan manusia, juga mengetahui bahwa membaca kalam Allah sangat penting karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surah Al-Waqiah ayat 79. Ayat ini dapat dimaknai bahwa tidak semua lisan layak membaca huruf-hurufnya, dan tidak semua tangan layak menyentuh mushafnya, dan tidak semua hati dapat meraih makna-maknanya. Untuk itulah makanya setiap orang yang akan membaca Al-Quran diwajibkan untuk suci dari segala hadas dengan cara berwuduk terlebih dahulu. Begitu juga dengan batinnya, dalam hal ini adalah hati, agar berfokus kepada memintakan makna dan hikmah-hikmah dari ayat-ayat yang dibaca, memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penjelasan-penjelasannya, dan menyingkirkan semua ingatan dan pikiran tentang hal-hal selain dari ayat-ayat Al-Quran yang akan dia baca nantinya. Mengagungkan firman berarti mengagungkan zat yang berfirman. Keagungan zat yang berfirman tidak akan hadir di dalam hati seseorang selagi ia tidak memikirkan sifat-sifatnya, perbuatannya, dan kemuliaannya. Jika ia menghadirkan dalam pikirannya arsy, kursi, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, baik jin, manusia, binatang, dan pepohonan, kemudian ia mengetahui bahwa pencipta, penguasa, pemberi rezeki kepada seluruh makhluk itu adalah Tuhan yang satu, juga bahwa semua makhluk berada dalam genggaman kekuasaannya. Jika ia memberi nikmat, maka hal itu karena kebaikannya,
Jika ia menyiksa, maka hal itu karena keadilannya. Juga dialah yang berkata, mereka masuk surga aku tidak peduli, dan mereka ke neraka pun aku tidak peduli. Inilah puncak keagungan. Maka dengan memikirkan hal-hal seperti itu, takzim atau mengagungkan zat yang berfirman dan takzim firman-Nya akan hadir di dalam hati. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada amalan batin yang ketiga. Kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwa. Dikatakan di dalam penafsiran firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yahya, huzil kitaba biquwah. Yang artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat dengan sungguh-sungguh. Surah Maryam ayat 12. Yaitu dengan sungguh-sungguh, mengambilnya dengan sungguh-sungguh, dengan berkonsentrasi penuh pada saat membacanya dan mengarahkan perhatian hanya kepadanya. Dikatakan kepada sebagian mereka, ketika engkau membaca Al-Quran, apakah engkau mengajak dirimu berbicara tentang sesuatu? Lalu ia menjawab, apakah ada sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang Al-Quran, sehingga aku mengajak diriku berbicara tentang sesuatu itu? Sebagian ulama terdahulu, jika membaca suatu ayat tetapi hatinya tidak bersamanya, maka ia mengulangi bacaan itu. Sifat ini sifat kehadiran hati dan meninggalkan bisikan jiwanya, lahir dari rasa takzim atau pengagungan. Karena orang yang mengagungkan firman yang dibacanya merasa gembira dan tidak mengabaikannya. Di dalam Al-Quran terdapat banyak hal yang disukai hati. Jika pembacanya layak mendapatkan hal itu, bagaimana mungkin ia mencari kesenangan pada Al-Quran sedangkan ia memikirkan selainnya? Orang yang berada dalam sebuah taman yang indah tidak mungkin akan memikirkan pemandangan yang lain. Kemudian amalan batin yang keempat adalah tadabbur, yaitu memperhatikan dan merenungkan makna-makna Al-Quran. Tadabbur berbeda dengan kehadiran hati, karena mungkin saja seseorang tidak memikirkan selain Al-Quran, melainkan hanya mendengarkan Al-Quran dari dirinya tanpa mentadaburinya. Tujuan membaca adalah tadabbur. Oleh karena itu disunahkan tartil atau membaca perlahan-lahan, karena tartil secara zahir dapat membantu tadabbur dengan batin. Ali radhiyallahu an berkata, tidak ada kebaikan pada ibadah tanpa pemahaman dan di dalamnya, dan tidak ada kebaikan pada bacaan tanpa tadabbur di dalamnya. Jika tidak bisa melakukan tadabbur kecuali dengan mengulang-ulang bacaan, maka hendaklah ia mengulang-ulang bacaan itu, kecuali apabila ia berada di belakang imam. Karena jika ia masih mentadaburi satu ayat sementara imam sudah sibuk dengan ayat yang lain, maka hal ini akan mengganggu, seperti orang yang sibuk mengagumi satu kata saja dari orang yang sedang berbicara kepadanya tanpa memperhatikan pembicaraannya yang lain. Begitu juga dalam doa ruku, ia masih memikirkan ayat yang dibaca oleh imamnya tadi. Hal ini merupakan waswas atau bisikan yang mengganggu. Amir bin Abdul Qais meriwayatkan, was-was menimpaku dalam salat. Lalu ia ditanya, apakah urusan dunia? Ia menjawab, sungguh tombak-tombak yang menusukku lebih aku sukai ketimbang urusan dunia itu. Akan tetapi hatiku sibuk dengan berdirinya aku di hadapan Tuhanku, dan bagaimana aku berpaling menghindarinya. Amir menganggap hal itu merupakan was-was. Ia benar, karena hal itu menyibukkannya hingga ia tidak memahami apa yang ia baca. Setan tidak sanggup mengganggu orang seperti Amir, kecuali dengan cara menyibukkannya, yaitu menyibukkannya dengan perkara agamis yang membuat ia meninggalkan hal yang lebih utama. Ketika hal itu disampaikan kepada Al-Hasan, ia berkata, jika kalian benar, maka Allah tidak berbuat demikian kepada kita. Diriwayatkan dari Abu Dzar, An Abi Dzur qala, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina lailatan faqama bi ayatin yuraddiduha wa hiya in tu'adzibahum wa innahum ibaduka wa inna taghfir lahum. Yang artinya suatu malam Rasulullah SAW mengimami kami lalu membaca satu ayat berulang-ulang, yaitu ayat in tu'adzibahum wa innahum ibaduka
wa in taghfir lahum, yang artinya jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka. Surah Al-Maidah ayat 118. Tamim Ad-Dari pada satu salat malam dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasiballadzina yajtarahus sayyiati, yang artinya apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka? Surah Al-Jasiyat ayat 21. Sebagian mereka berkata, sesungguhnya aku membuka surah dan membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wamtamzul yauma ayyuhal mujrimun, yang artinya berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Surah Yasin ayat 59. Sebagian lagi ada yang berkata, sesungguhnya aku membuka surah lalu aku berhenti oleh sebagian apa yang aku saksikan di dalam surah itu, dan aku tidak bisa menyelesaikannya sampai terbit fajar. Sebagian lagi ada yang berkata, satu ayat yang tidak aku pahami dan hatiku tidak bersamanya, maka aku tidak akan menganggapnya berpahala. Kemudian diceritakan lagi dari Sulaiman Ad-Darani, sesungguhnya aku tertambat membaca satu ayat selama 4 atau 5 malam. Seandainya aku tidak memutuskan perenungannya, niscaya aku tidak akan dapat beralih kepada ayat yang lain. Disebutkan bahwa sebagian kaum muslimin terdahulu berada pada surah Hud selama 6 bulan. Mereka mengulang-ulanginya dan tidak selesai mentadaburinya. Sebagian orang bijak berkata, aku punya program menghatamkan Al-Quran setiap Jumat, setiap bulan, dan setiap tahun. Tetapi aku punya program khataman yang belum dapat aku tuntaskan semenjak 30 tahun lalu. Hal itu sesuai dengan tingkatan tadabur dan penelitiannya. Ada juga yang berkata seperti ini, aku memosisikan diriku sebagai pegawai atau dalam mentadaburi Al-Quran, yaitu aku bekerja secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Begitulah gambaran dari kaum muslimin pada masa terdahulu. Mereka sangat-sangat antusias dan sangat-sangat menyukai dan mencintai membaca Al-Quran. Dan juga mereka memiliki target dalam mentadaburi Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca dan khatam begitu saja, tetapi mereka berusaha dan memintakan kepahaman akan makna dan hikmah-hikmah di balik ayat-ayat yang mereka baca. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada amalan batin yang kelima, yaitu tafahum. Tafahum adalah mencari kejelasan dari setiap ayat secara tepat, karena Al-Quran menyebutkan sifat-sifat Allah, berbagai perbuatannya, ihwal para nabi, ihwal orang-orang yang mendustakan para nabi itu sendiri, dan bagaimana mereka dibinasakan, serta beragam perintah dan larangan Allah, surga dan juga neraka. Adapun sifat-sifat Allah yaitu seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas syami'ul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Juga ayat berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun, yang artinya Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha Kuat, yang Maha memiliki segala keagungan. Surah Al-Asyr ayat 23. Hendaknya kita yang membaca merenungkan mana-mana berbagai sifat ini agar dapat menyingkap berbagai rahasianya, karena di dalamnya terdapat banyak makna yang terpendam yang tidak akan tersingkap kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu mengisyaratkan hal itu. Ma asara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say'an katamahu anin nasi illa an yu'nati Allah azwaja abadana fahman fi kitabih, yang artinya Rasulullah tidak merahasiakan kepadaku sesuatu yang disembunyikannya dari orang-orang kecuali pemahaman yang diberikan Allah kepada seseorang hamba mengenai kitabnya.
Jadi hendaknya si pembaca berkeinginan keras untuk mendapatkan pemahaman itu. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang menghendaki ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang kemudian, maka hendaklah ia mendalami Al-Quran. Sedangkan ilmu Al-Quran yang paling agung berada di bawah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran antara lain yaitu menciptakan langit, bumi, dan sebagainya. Hendaknya pembaca Al-Quran memahami sifat-sifat Allah dari berbagai perbuatan itu. Karena perbuatan menunjukkan kita kepada pelaku, maka perbuatan yang agung menunjukkan juga kepada pelaku yang agung juga. Hendaklah kita menyaksikan sang pelaku melalui perbuatannya. Barang siapa yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Haq, maka dia akan melihatnya pada setiap sesuatu, sebab segala sesuatu itu bersumber darinya, kembali kepadanya, dengannya, dan untuknya. Akan tetapi orang yang tidak melihatnya pada segala sesuatu, maka berarti tidak mengenalnya. Barang siapa mengenal Allah, maka ia tahu bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil, dan segala sesuatu itu pasti binasa kecuali zat Allah. Oleh sebab itu, ketika pembaca membaca firman Allah, afara'aitum ma tumnun, yang artinya terangkanlah kepadaku tentang nubtah yang kamu pancarkan, surah Al-Waqiah ayat 58. Kemudian lagi, afara'aitum ma takhrusun, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, surah Al-Waqiah ayat 63. Dan selanjutnya yaitu afara'aitumul ma allazi tashrabun, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum, surah Al-Waqiah ayat 68. Kemudian afara'aitumun naral lati turun, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan, surah Al-Waqiah ayat 71. Maka dari itu jangan hanya sebatas memandang air, api, tanaman, dan mani, tetapi seharusnya merenungkan mani yaitu nubtah yang bagian-bagiannya serupa. Kemudian hendaknya ia memperhatikan bagaimana prosesnya menjadi daging, darah, dan sel. Proses pembentukan bagian-bagian tubuh dengan berbagai bentuk seperti kepala, tangan, kaki, jantung, hati, dan lain sebagainya. Kemudian hendaknya ia perhatikan juga berbagai sifat mulia yang muncul padanya seperti mendengar, melihat, berakal, dan sebagainya. Kemudian berbagai sifat tercela yang muncul padanya seperti marah, syahwat, angkuh, bodoh, mendustakan, dan berdebat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata, surah Yasin ayat 77. Hendaknya kita merenungkan berbagai keajaiban ini agar ia meningkat kepada super keajaiban, yaitu sifat yang menjadi asal munculnya berbagai keajaiban ini, sehingga setiap kali menyaksikan ciptaan Allah, kita juga selalu melihat eksistensi Allah padanya. Mengenai ikhwal para nabi, jika kita mendengar bagaimana para nabi didustakan, dipukul, dan sebagian mereka dibunuh, maka hendaklah kita memahami satu sifat Allah, yaitu Maha Kaya, yang maknanya adalah Allah tidak membutuhkan kepada para rasul dan kaum mereka. Seandainya Allah membinasakan mereka semuanya, maka hal itu sedikit pun tidak berpengaruh kepada kekuasaannya. Jika kita membaca bahwa pada akhirnya para nabi itu meraih kemenangan, maka hendaklah kita memahami kekuasaan dan kehendak Allah untuk menolong kebenaran. Ketika membaca ikhwal kaum yang mendustakan para rasul seperti kaum Ad misalnya, Samud, dan apa yang menimpa mereka, maka hendaknya kita memahami hal itu sebagai pelajaran yang dapat menumbuhkan rasa takut terhadap siksa dan kekuasaannya. Selain itu juga, jika kita lalai, tidak beradab, dan terperdaya dengan penangguhan yang diberikan, maka mungkin saja kita akan mendapat siksa dan balasan Allah. Demikian pula halnya jika kita mendengar ikhwal surga dan neraka dan semua hal yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mungkin juga hal-hal tersebut kita uraikan semua,
karena pelajarannya terdapat pada hal-hal yang tidak ada batasnya. Hanya saja setiap hamba mendapatkan sesuai rezekinya. Tidak ada benda kering ataupun basah kecuali berada dalam catatan yang jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah laut itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Surah Al-Kahfi ayat 109. Oleh sebab itu Ali radhiyallahu an berkata, kalau aku mau, niscaya aku perlu 70 unta untuk mengangkut hasil tafsir surah Al-Fatihah. Tujuan paparan tersebut adalah hanya mengingatkan betapa pentingnya metodologi tafhim, yaitu pemahaman mendalam, untuk membuka pintunya, bukan untuk mengupas tuntas seluruhnya. Barang siapa tidak memiliki pemahaman apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sekalipun dalam tingkatan yang terendah, maka ia termasuk dalam kategori firman-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma maza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Surah Muhammad ayat 16. Terkuncinya hati termasuk penghalang kepahaman. Kemudian kita masuk kepada amalan batin yang keenam, menghindari hambatan-hambatan kepahaman. Kebanyakan orang tidak dapat memahami makna-makna Al-Quran karena berbeda sebab dan penghalang yang dipasang setan pada hati mereka, sehingga mereka tidak dapat menyaksikan berbagai keajaiban rahasia Al-Quran. Penghalang kepahaman ada 4 macam. Yang pertama yaitu perhatiannya hanya tertuju kepada pengucapan huruf-huruf, sehingga perenungannya hanya sebatas pada makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Lalu bagaimana mungkin makna-makna akan tersingkap? Kemudian yang kedua adalah taklid kepada mazhab yang didengarkannya, terpaku kepadanya dan fanatik kepadanya, sehingga hanya mengikuti apa yang didengar tanpa berusaha keras untuk memahaminya dengan basirah dan musyahadah. Orang ini terbelenggu oleh keyakinannya dan tidak bisa terlepas dari belenggu itu. Maka yang terbetik dalam pikirannya hanyalah keyakinannya, sehingga pandangannya hanya sebatas mazhab yang didengarnya. Apabila ada cahaya kilat di kejauhan serta tampak suatu makna yang bertentangan dengan makna dari mazhab yang didengarnya, setan mendesaknya untuk taklid seraya berkata, bagaimana mungkin hal ini bisa terbetik dalam pikiranmu, sedangkan ia jelas bertentangan dengan keyakinan nenek moyangmu? Maka ia mengira bahwa makna yang tampak itu adalah tipuan, lalu dijauhinya. Hal seperti ini terjadi di kalangan para pengikut kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian yang ketiga adalah terus-menerus melakukan dosa, bersifat angkuh, dan terjangkiti penyakit hawa nafsu kepada dunia yang diperturutkan. Semua itu merupakan penyebab timbulnya kegelapan dan karat pada hati. Ia seperti kotoran yang menumpuk pada sebuah cermin, sehingga menghalangi munculnya kebenaran secara jernih. Ia merupakan penghalang hati yang terbesar yang telah menghalangi banyak hati manusia. Semakin besar syahwat, semakin terhalang pula makna-makna Al-Quran. Semakin banyak beban-beban dunia yang dibuang oleh hati, semakin dekat pula tersingkapnya makna-makna Al-Quran. Hati bagaikan cermin dan syahwat bagaikan kotoran, sedangkan makna-makna Al-Quran bagaikan gambaran yang tampak di cermin. Latihan bagi hati untuk menyingkirkan berbagai syahwat ibarat pembersihan cermin.
Oleh karena itu Allah mensyaratkan inabah atau kembali bertaubat untuk bisa mendapatkan pemahaman dan pelajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Surat Qaf ayat 8. Dan juga ayat selanjutnya yaitu wa ma yatazakkaru illa ulul albab, yang artinya dan tiadalah mendapatkan pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 13. Dan di surat yang lain lagi, innama yatazakkaru ila ulul albab, yang artinya sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Surah Az-Zumar ayat 9. Jadi jelaslah bahwa orang yang lebih mengutamakan tipuan dunia ketimbang kenikmatan akhirat tidak termasuk orang-orang yang berakal. Oleh karena itu rahasia-rahasia Al-Quran tidak tersingkap untuknya. Kemudian yang keempat adalah karena telah membaca tafsir zahir, lalu ia meyakini bahwa tidak ada makna-makna kalimat Al-Quran kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan para mufassir atau ahli tafsir lainnya. Lalu ia meyakini juga bahwa selain itu semua adalah tafsir lebih riyai atau mengedepankan akal semata dalam penafsiran Al-Quran. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka ia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hal ini merupakan penghalang besar, karena Allah bisa jadi membukakan hati untuk mendapatkan banyak pemahaman yang tidak bertentangan dengan zahir atau nas, juga tidak bertentangan dengan pendapat para mufassir terpercaya. Ali radhiyallahu an berkata, kecuali seorang hamba yang diberikan oleh Allah pemahaman tentang Al-Quran. Seandainya mana-mana Al-Quran hanya terbatas pada yang zahir dan manqul atau yang diriwayatkan, niscaya orang-orang tidak berselisih pendapat mengenainya. Akan tetapi pemahaman-pemahaman itu harus didasarkan kepada kaidah-kaidah bahasa dan hal-hal yang telah dibakukan. Sahabat sekalian, sampai di sini dulu kajian kita kali ini, dan kita akan lanjutkan pada part yang kedua, di mana pada part yang kedua kita akan melanjutkan kepada amalan batin yang ke-7 sampai yang ke-10. Semoga dengan kajian yang singkat ini Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.